Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua sehat? Yang sakit? Baiklah. Untuk pertemuan hari ini, Bapak ada sedikit materi. Materinya itu yang pertama ada kuda-kuda, ada berbagai macamnya. Yang kedua itu ada tapisan. Yang ketiga itu ada serangan dan tapisan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, alangkah kita berdoa terlebih dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita akan melakukan pemanasan sedikit dulu. Baik, untuk informasi, pemanasan akan diberi waktu selama 5 menit ulang. Mulai dari kepala. Siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, Tiga. Ya. Baik, kita berkumpul lagi. Baik, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu kita mengenali itu apa itu kuda-kuda. Maka tahu apa itu kuda-kuda? Kuda-kuda itu adalah sikap pasang yang ditekan sebelum kita melakukan gerakan. Baik, yang pertama itu kita akan menunjukkan gerakan kuda-kuda tengah. Oh ya, selain itu kuda-kuda ini dibagi beberapa macam. Yang pertama itu ada kuda-kuda tengah, kuda-kuda depan, kuda-kuda belakang, samping, sidang depan dan sidang belakang. Baik, yang untuk pertama itu kita menunjukkan sikap kuda-kuda tengah. Baik semua, yang pertama itu kita melakukan sikap pasang, menunjukkan kuda-kuda tengah seperti ini. Jadi kedua kaki diteguhkan ke bawah dan pandangan condong ke depan. Tangan di kepala.
adalah kuda-kuda tengah. Mungkin kita bisa mencoba gerakannya. Kita mulai dari sikap posisi awal. Go. Nah, itu adalah contoh bentuk dari kuda-kuda tengah. Selanjutnya kita yang masuk kedua itu ada kuda-kuda depan. Jadi cara penggerakannya sama dengan kuda-kuda tengah. Dan kalau kuda-kuda depan itu kita melangkah satu kaki ke depan, kaki kanan ke depan dan kaki kiri di belakang. Seperti ini. Jadi kaki depan itu teguk dan kaki belakang luruskan. Dan tangan di sini. Kita langsung memulai. Baik, teman-teman. Coba lagi posisi awal. Coba pengenaan lagi. Ya, itulah contoh dari sikap kuda-kuda depan. Kakinya disodorkan ke depan dan kaki kanan dan kaki kiri diluruskan. Baik, masuk ke gerakan ketiga itu adalah kuda-kuda belakang. Cara pelaksanaannya sama seperti tadi, cuma kuda kakinya kita ikat. Seperti ini. Jadi yang kaki kiri di belakang dan kaki kanan di tekuk depan. Sudah dipahami? Nah, itu untuk contoh kuda-kuda belakang. Baik, lanjut. Selanjutnya ada kuda-kuda samping. Contohnya kayak gini. Jadi itu dari contoh kuda-kuda samping. Boleh coba anak sikap awal. Pandangan di bawah. Oke. Yang selanjutnya ada kuda-kuda sidang depan. Sama seperti dengan kuda-kuda depan, tapi yang gerakan ini pakai gerakan sidang. Jadi kaki depan itu di sidang depan dan agak dibelokkan sedikit. Itu contoh dari kuda-kuda sidang depan. Dan yang terakhir itu ada kuda-kuda sidang belakang. Jadi kakinya di sidang ke belakang dan badan ke belakang dan pandangan condong ke belakang. Oke. Itu untuk materi dari kuda-kuda. Untuk materi kuda-kuda. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya itu kita kasih. Yup. Baik, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya itu kita membahas tangkisan. Mungkin Nana nggak tahu apa itu tangkisan. Jadi itu dipakai dalam gerakan silat. Jadi gerakan tangkisan itu terbagi 4, ada tangkisan atas, bawah, luar, dan dalam. Baik, kita akan mencontohkannya satu persatu. Dimulai dari tangkisan atas. Baik, kita akan melakukan satu. Contoh tangkisan, cara pelaksanaan dari tangkisan satu, kaki begini dan tangan di kepala itu. Jadi bergantian. Mungkin untuk dari ketiga anak ini dengan cara berjalan ke depan seperti ini. Baik. Rajin latihan lah. Baik, balik lagi. Itu contoh dari tangkisan atas. Selanjutnya kedua itu ada tangkisan bawah. Sama seperti hal yang dari tangkisan atas. Kita cukup dan cara tangannya ini. Itu adalah dari contoh dari tangkisan bawah. Yang bisa tidur anak dan siap, kaki bergerak dan tangan ini.
Ini contoh dari tangkisan bawah. Jadi ketika orang menyerang dan kita harusnya melakukan gerakan tangkisan bawah seperti ini. Kita lihat dari video itu adalah contoh dari tangkisan bawah. Baik, selanjutnya kita masuk ke tangkisan luar. Tidak bedanya dari contoh yang tadi, cuman cara pukulannya yang berbeda. Ini contoh tangkisan luar. Jadi tangan itu kita dari dalam kita arahkan ke luar. Jadi ketika orang menyerang kita lakukan pukulan atau tangkisan luar seperti ini. Paham nak? Paham. Paham. Coba dicontohkan dulu nak. Baik, luar ya, dari dalam ke luar. Jadi kita pun menarik ke luar. Go. Nah, itu dulu. Semangat lah, nah. Go. Nah, itu adalah contoh dari tangkisan luar. Baik, yang terakhir ada tangkisan dalam. Tidak ada bedanya dengan tangkisan luar tadi. Dan gerakan ini kebalikan dari luar. Jadi kita menyerang ke dalam. Go, nah. Seperti ini. Baik, cuman Anda tangkisan dalam. Dapat. Ngerti. Baik. Dan terakhir itu adalah materi dari tangkisan. Yang terakhir itu adalah materi tendangan. Yang pertama itu adalah tendangan lurus ke depan. Yang kedua adalah tendangan sabit. Yang ketiga tendangan T. Dan terakhir tendangan ke belakang. Yang pertama itu tendangan lurus ke depan. Posisi siap dan kaki depan ditekukan, kaki belakang teruskan, dan kita siap melakukan tendangan silang ke depan, lurus ke depan. Jadi kaki kita itu lurus dengan ke arah lawan. Coba tendangan. Ya seperti ini, betul. Siap. Itu contoh tendangan lurus ke depan. Yang kedua itu adalah tendangan melingkar. Sama kayak jadi, cuma kalau ini kakinya itu agak melingkar ke depan. Jadi kaki itu kita ayunkan dan dibuat kayak melingkar. Coba dipegang anak. Jadi posisi itu agak berputar-putar kan. Push. Itu contoh tendangan melingkar. Yang ketiga ada tendangan T. Tendangan T ini hampir sama kayak tendangan melingkar. Dan kalau melingkar itu badan kita agak berputar sedikit. Kalau tendangan itu posisi badan tetap diam, tapi yang badan agak dilebarkan sedikit kayak menyerupai huruf T. Jadi pakai tindakan itu badan kita diam dan kaki kita menyerupai huruf T. Ini cobaan anak-anak semua. Badan ditunduk ke bawah. Coba itu adalah contoh dari tendangan T. Baik, yang terakhir itu ada tendangan belakang. Jadi tendangan belakang ini cara pelaksanaannya kita menghadap ke belakang dan kaki ditendang ke arah belakang dan badan kalau depan diputar. Baik, coba itu kan. Baik, terima kasih. Itulah beberapa materi dari Bapak. Mungkin kesimpulan evaluasi ya, evaluasi. Mungkin dari yang Bapak ajarkan tadi, semoga semua sebagian sudah dapat memahami materi yang Bapak kasih dan sebagian mungkin belum bisa karena itu banyak belajar. Mungkin pada untuk pertemuan berikutnya akan supaya lebih memahami apa materi yang Bapak kasih. Semoga kalian
maka semuanya magaganda. Baik, kita sebelum menutup pada acara ini, terlebih dahulu meminta untuk melakukan peninjauan atau pendinginan. Silakan dari pasangan berbicara untuk melakukan pendinginan. Nampak. Baik, terima kasih anda semua. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah,